Dari cerita di atas dapat kita petik beberapa intisari, yaitu kita harus meyakini dengan bahwa adanya siksa kubur walaupun mata tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Renungan Hati Official yang selalu membahas kata-kata bijak maupun kisah-kisah Islami. Pada hari ini kita akan mengutarakan sebuah kisah yang nantinya teman-teman dapat mengambil intisari dan manfaat dari cerita ini. Jadi pada hari ini kita akan mengutarakan sebuah kisah, yaitu yang kita beri judul cerita Abu Nawas mengambil mahkota dari surga. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan khutbah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak pula penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" tanya orang itu. Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasakan sakit dan takut, karena itu bahkan memeki dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti kita tidak tidur, sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apanya, padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Jelas sang ulama. Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda pun masih ikut mendengarkan khutbah itu. Kini ulama itu melanjutkan khutbahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tidak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan, beliau pun kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas memerintahkan menterinya untuk memanggil Abu Nawas ke hadapannya raja. "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawa aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" kata sang raja. "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. "Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan," kata Abu Nawas dengan percaya diri. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya," kata Abu Nawas. "Pintu apa?" tanya Baginda, belum mengerti. "Pintu alam akhirat," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat adalah kiamat." Jelas Abu Nawas kepada Baginda, surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambil sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Lanjut Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi kepada Baginda Raja, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Maka dari cerita di atas dapat kita petik beberapa intisari, yaitu kita harus meyakini dengan bahwa adanya siksa kubur. Walaupun mata tidak melihat, akan tetapi
kita yakini yang bahwa alam gaib itu ada, maka kita harus mempersiapkan diri bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita terlepas daripada siksa kubur dan kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.